Assalamualaikum anak soleh dan soleha. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat ya. Hari ini kita akan belajar membuat kesimpulan dengan menggunakan kalimat efektif. Siapkan buku dan alat tulisnya ya. Baik, sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan apa sih kalimat efektif itu? Ada yang tahu tidak apa pengertian dari kalimat efektif? Ya, kalimat efektif adalah susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Nah, itu adalah pengertian dari kalimat efektif. Sekarang, apa sih syarat kalimat efektif itu? Nah, syarat kalimat efektif itu yang pertama sesuai dengan EYD. Apa sih EYD itu? EYD adalah ejaan yang disempurnakan. Sebuah kalimat haruslah menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat sesuai dengan aturan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Yang kedua yaitu sistematis. Kalimat efektif harus disusun secara sistematis, minimal terdiri dari subjek dan predikat. Jika ingin lengkap, kalian bisa menambahkan dengan objek dan keterangan. Syarat yang ketiga yaitu tidak boros kata dan bertele-tele. Pastikan susunan kalimat yang kalian rumuskan itu pasti dan ringkas. Supaya apa? Supaya mudah dipahami oleh pembaca. Dan syarat yang keempat yaitu tidak ambigu atau jelas. Kalimat efektif itu harus memiliki arti yang jelas atau tidak ambigu. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang coba perhatikan pada layar di depan kalian. Berikut ada 3 contoh kalimat efektif. Yang pertama yaitu Aris membeli pulsa untuk kakaknya. Aris itu sebagai subjek, membeli itu predikat, pulsa itu objek, untuk kakaknya itu sebagai keterangan. Contoh yang kedua yaitu Sinta membeli buku pelajaran. Sinta sebagai subjek, membeli sebagai predikat, buku pelajaran sebagai objek. Nah, contoh yang ketiga, Andi membuat mainan sendiri. Andi sebagai subjek, membuat sebagai predikat, mainan sendiri sebagai objek. Nah, itu adalah contoh dari kalimat efektif. Mudah kan? Insya Allah mudah. Baik, selanjutnya akan Ibu jelaskan bagaimana cara membuat kesimpulan. Yaitu yang pertama, temukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Yang kedua, cari sebab akibat dalam sebuah paragraf. Kemudian yang ketiga, gunakan pendapatmu setelah kamu membaca, kemudian hubungkan kalimat pertama dan terakhir dari paragraf. Nah, sekarang Ibu berikan contoh. Sebanyak 40% dari penduduk Malaysia bekerja sebagai petani. Hasil pertanian yang utama adalah kelapa sawit, kopra, teh, karet, lada, dan padi. Kelapa sawit menjadi salah satu komoditas utama ekspor Malaysia lainnya, dan hasil tambang yaitu timah. Nah, dari paragraf tersebut, ide pokoknya yaitu kalimat yang Ibu cetak tebal. Sebanyak 40% dari penduduk Malaysia bekerja sebagai petani. Jadi, kesimpulannya adalah Malaysia adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Nah, itu adalah cara mencari kesimpulannya. Bagaimana? Bisa ya? Ya, insya Allah bisa. Nah, jika kalian sudah bisa, silahkan dikerjakan di buku kalian, yaitu halaman 65. Selamat mencoba ya, nak.
Terima kasih. Baik, untuk pembelajaran hari ini, Ibu akhiri cukup sekian ya. Kita sama-sama baca hamdalah yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.